Loh, Sekar? Jagat. Hai. Hai. Ini kursi kosong kan? Aku duduk ya. Sendirian aja. Lagi ngapain nih? Aku lagi cari tahu tentang kebudayaan Sunda nih. Tadi aku dapat tugas dari Bu Ika untuk menceritakan salah satu kebudayaan Sunda. Wih, tugasnya seru tuh. Terus, kamu udah nemu belum mau ceritain budaya Sunda yang mana? Aku mau ceritain tentang upacara ngamandian ucing atau bahasa Indonesianya upacara memandikan kucing. Upacara mandiin kucing. Upacara apaan tuh? Aku baru denger. Nah, kebetulan biar sama-sama tahu, ayo kita baca bareng tentang upacaranya. Ayo, aku jadi kepo nih. Sejagat Nusantara Sunda. Aku Bodas. Apa Kenapa nih? kucingnya hidup? Aku akan nemenin kalian pelajarin ritual ngamandian ucing. Ritus upacara ngamandian ucing. Pertama, apa sih upacara ngamandian ucing itu? Kalian pernah dengar gak? Upacara ngamandian ucing merupakan upacara yang dilaksanakan di Kampung Nyenang, Kabupaten Bandung Barat. Upacara ngamandian ucing ini sudah dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia. Wah, upacara ini sudah lama banget ya dilaksanakan. Bahkan sebelum kemerdekaan sudah ada. Betul. Lihat. Ternyata upacara ini beneran ada kucingnya. Oh iya, aku jadi penasaran kucingnya ngapain ya di upacaranya. Nah, upacara ngamandian ucing awalnya digagaskan oleh Dimas Kubang Karancang. Beliau memberi amanat agar melakukan upacara ngamandian ucing apabila telah terlihat tanda-tanda kemarau. Kira-kira kalian bisa sebutin nggak apa aja nih tanda-tanda kemarau? Yap, betul. Seperti kata amanat leluhur, tanda-tanda kemarau itu tanahnya retak, pohon-pohon mengering, dan sumber mata air sudah kering kerontang. Jika sudah terlihat tanda-tanda kemarau seperti ini, tandanya kita harus melaksanakan apa, teman-teman? Kita harus melaksanakan ritual ngamandian ucing. Betul sekali. Oh iya, di sini juga tertulis upacara ini dapat menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa alam harus dijaga. Nah, bener banget tuh. Ingat ya guys, kita harus menjaga alam. Bodas lanjutkan ya, apa aja sih yang diperlukan pada upacara ngamandian ucing ini? Pertama, masyarakat harus mempersiapkan tumpeng teri, panayogean, sesajen, seekor kucing, dan alat musik reok buhun. Ada tumpeng teri di sini. Di sini tertulis adanya tumpeng teri sebagai simbol manusia yang menyerahkan diri kepada Tuhannya. Wah, ternyata ada simbol di baliknya ya. Iya, sedangkan panayogean itu potongan bambu yang berfungsi sebagai media untuk mengukur waktu kapan turunnya hujan. Nah, selanjutnya, kita perlu mempersiapkan sesajen. Dalam sesajen, terdapat 12 barang. 6 barangnya yaitu pohon hajuang dalam gendi, dawegan, benang dan jarum, juga cermin dan sisir. Ternyata di sini dijelaskan maksud barang yang saling bertentangan seperti benang, jarum, dan sisir dengan cermin itu akan memberikan keajaiban. Yap, benar banget. Keren banget ya, bisa memberikan keajaiban. Sedangkan pohon hanjuang dalam kendi jadi simbol darah dalam garis keturunan. Dan dawegan memiliki simbol sebagai pramuka. Kita cek yuk isi sesajen lainnya. Ada rujaken, papaisan, bakaka hayam, bubur beras merah dan bubur beras putih, air kopi pahit dan manis, dan terakhir yaitu minyak keletik. Wah, banyak juga isi sesajen.
Rujakan ternyata bermakna semua rasa yang menyatu. Papaisan bermakna hidup itu harus sabar. Dan Bakakak Hayam bermakna hidup pasrah kepada Tuhan. Lengkap banget ya ternyata. Selanjutnya, bubur beras merah dan bubur beras putih memiliki makna kehidupan harus mengingat orang tua. Cikopi pahit dan amis menjadi simbol kehidupan. Dan terakhir, minyak keletik menjadi simbol kelancaran proses perjuangan selama hidup. Nah, kita lanjut nih. Kalian tahu nggak media yang paling penting buat upacara ngamandian kucing tuh apa? Yap, bener banget. Sesuai judulnya. Ya pasti butuh 1 ekor kucing. Dan juga alat musik rok buhun. Lucu banget, kucingnya bakal dimandikan. Ya kan? Terus kalau alat musik riok buhun ini bakal dipakai untuk mengiringi selama upacara dilaksanakan. Seru dong ya, ada musiknya. Masyarakat yang ikut gak bakal bosen nih. Kita lanjut nih, masuk ke tahap tatahar atau tahap pembukaan. Dalam tahap pembukaan, ada beberapa hal yang harus disiapin, yaitu perhatiin tanda-tanda alam, nentuin waktu pelaksanaan upacaranya, menentukan tempat dilaksanakannya, dan terakhir, jangan lupa untuk sediain tumpeng teri, panayogean, sesajen, kucing, juga alat musik rok buhun. Harus menentukan tempat dulu nih sebelum melakukan upacara. Betul, di sini tertulis bahwa upacara dilakukan pada Sungai Muara Bojong. Sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaan nih. Upacara ngamandian ucing dimulai dari masyarakat yang kumpul di lapangan setelah sholat Jumat dan sholat duhur. Masyarakat berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Ada sholat sunnah bersamanya, jangan lupa bawa alat sholat ya. Artinya aku harus siapkan mukena nih sebelum ke lapangan. Selanjutnya, kucing yang jadi media upacaranya dimasukkan nih ke dalam keranjang. Kucingnya akan dibawa arak-arakan bareng masyarakat ke Sungai Muara Bojong pakai iringan lagu reok buhun. Hahaha, kenapa sih kucingnya bingung? Itu gara-gara dia dimasukkan keranjang gak sih? Bingung tuh dia mau dibawa kemana. Hahaha. Jangan sampai ketinggalan loh ya tumpeng teri dan panayogeannya. Masyarakat yang bawa itu semua ke Sungai Muara Bojong. Sampai di pinggir Sungai Muara Bojong, masyarakat taruh sesajennya di pinggir sungai. Lalu pemangku upacara nyalain kemenyan sambil berdoa. Setelah kemenyan dinyalain, pemangku upacara mulai ngukur waktu kapan hujan turun lewat panayogean tadi. Kita udah sampai di akhir cerita nih. Setelah pemangku upacara selesai berdoa dan ngukur kapan waktu hujan turun, masyarakat bawa kucingnya ke tengah Sungai Muara Bojong. Akhirnya kucingnya dimandiin deh sama masyarakat, terutama anak-anak di sana. Aduh, takut banget abis ini aku dimandiin. Yah, jadi basah kuyup nih. Hahaha, kucingnya kaget dimandikan. Wah, seru banget main air bareng-bareng. Iya kan? Jadi pengen ikut upacaranya nih. Wah, beneran udah tamat ceritanya. Terima kasih ya Sekar, Jagat, dan teman-teman semua udah mau dengerin cerita upacara ngamandian ucing bareng Bodas. Semoga setelah ini teman-teman jadi pengen cari tahu lebih jauh lagi soal kebudayaan daerah. Karena negeri ini banyak banget kebudayaan yang kita belum tahu. Sampai jumpa di cerita Bodas berikutnya ya. Dadah! Oh, upacara ngamandian ucing itu ternyata beneran kucingnya dimandiin ya. Aku kira cuma judulnya aja. Soalnya kucing kan takut air. Iya Jagat, ternyata upacara ngamandian ucing tuh beneran ada. Dan seru untuk dipelajari lebih lanjut. Betul, budaya seunik ini harus kita lestarikan, Sekar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau jaga warisan budaya nenek moyang kita?
Aku setuju Jagat. Jangan sampai budaya hilang dan dilupakan gitu aja. Omong-omong, makasih ya Sekar udah ngajakin aku cari tahu bareng soal budaya ini. Pengetahuanku hari ini bertambah satu. Hehehe. Iya, sama-sama Jagat. Udah bel masuk. Jagat ke kelas dulu, nanti ketinggalan pelajarannya. Iya Sekar, aku ke kelasku dulu ya. Dadah Sekar. Dadah Jagat.